Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 223. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita kembali ditunjukkan hal yang cukup mengejutkan. Dimulai dari Sukuna yang sudah mendapatkan semua kekuatannya, hingga timeline cerita yang mengalami time skip dan telah sampai pada hari pertarungan antara Gojo melawan Sukuna, yaitu tanggal 24 Desember. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul Pertempuran Naraka part ke-1. Panel pertama sendiri dibuka dengan Gojo, Ijichi, Utahime dan Gakuganji yang sedang ada di atas gedung di Shibuya. Di sana Gojo sedikit bernostalgia. Di tengah pemandangan Shibuya yang sudah hancur, Gojo berkata kalau rasanya sudah lama sekali sejak dirinya terakhir ada di Shibuya. Di momen ini Ijichi juga bertanya pada Gojo, seperti apa rasanya ada di dalam Prison Realm. Lalu Gojo pun menjawab kalau rasanya seperti orang yang sedang sangat sibuk bekerja, di mana waktu berjalan sangat cepat, bahkan 1 minggu berlalu terasa hanya dalam sekejap mata saja. Yap, jujur Mimin pun kurang paham bagaimana maksud perkataan Gojo di sini. Tapi kemungkinannya bisa saja Gojo sedang sarkas ketika dirinya bilang seminggu berlalu hanya dalam sekejap. Karena pada dialog sebelumnya, Gojo berkata kalau rasanya sudah lama sekali sejak dirinya terakhir ada di Shibuya. Seakan mengindikasikan kalau Gojo memang terjebak cukup lama di dalam Prison Realm. Kemungkinan kedua, waktu memang berjalan cepat di dalam Prison Realm, yang artinya Gojo tidak terjebak selama itu. Dan kemungkinan ketiga, menurut Mimin pribadi, sepertinya waktu yang ada di dalam Prison Realm ini tidak jelas atau tidak beraturan. Gojo merasa kalau 1 minggu sama seperti satu kedipan mata saja, tapi hal tersebut terjadi secara terus-menerus. Lebih simpelnya, di dalam Prison Realm, persepsi waktu Gojo dipercepat. Contohnya mungkin sehari di dunia nyata setara dengan 10 tahun di dalam Prison Realm. Tapi Gojo merasakan waktu 10 tahun tersebut dengan sangat cepat, mungkin seperti 1 hari di dunia nyata. Yang mana tentu saja jika memang benar, maka hal itu bahkan lebih menyiksa dibandingkan dengan waktu berjalan cepat atau lambat. Karena itu artinya Gojo dipaksa untuk merasakan waktu 10 tahun dalam 1 hari saja. Itu pun jika memang 10 tahun. Jika lebih, tentunya akan lebih menyiksa lagi. Karena dari namanya saja sudah Prison Realm, sebuah benda terkutuk tingkat spesial yang berfungsi untuk menyegel apapun. Jadi rasanya tidak mungkin kalau ada di dalam Prison Realm akan terasa nyaman atau menyenangkan. Intinya menurut Mimin pribadi, di dalam Prison Realm Gojo merasakan waktu berjalan dengan sangat cepat tanpa pernah berhenti hingga dirinya dibebaskan. Oke, lanjut cerita. Di sini Gojo pun bertanya pada Ijichi apa yang terjadi pada orang-orang yang terjebak di basement lantai 5 ketika insiden Shibuya dahulu. Ijichi pun menjawab, untuk seorang non-penyihir, semakin dekat mereka dengan Shibuya, maka kemungkinan hidup mereka semakin tipis. Tapi terkait dengan orang-orang yang ada di basement lantai 5, semuanya selamat. Meskipun pada saat itu orang-orang yang ada di sana kena stun karena efek domain expansion Gojo, tapi tidak ada satupun roh terkutuk yang mendekati basement lantai 5 karena sisa-sisa energi kutukan yang ditinggalkan oleh Gojo, meskipun Gojo sudah tersegel sekalipun. Sehingga orang-orang tersebut berhasil diselamatkan. Dan saat ini mereka semua yang kena stun domain Gojo sudah pulih dan bisa beraktivitas kembali. Lalu pada panel berikutnya, setelah Gojo dan Ijichi selesai ngobrol, Gojo pun berkata untuk langsung memulainya. Dan terlihat kalau Utahime serta Gakuganji bersiap melakukan sesuatu. Sementara itu di sisi lain, adegan pun pindah pada Sukuna yang sedang ada di atas gedung di Shinjuku. Di sana Urame berkata pada Sukuna, meskipun pertarungan akan dilaksanakan hari ini, tanggal 24 Desember, namun mereka tidak mengetahui waktu dan tempatnya. Akan tetapi, Sukuna pun menjawab kalau hal tersebut tidak diperlukan, karena tepat pada momen ini, dari kejauhan Sukuna sudah merasakan aura besar dari sang penyihir terkuat, Gojo Satoru. Tapi sebelum ke pertarungan, pada panel berikutnya kita pun diperlihatkan flashback saat time skip 1 bulan yang lalu.
Di sana tak diduga ternyata Gakuganji sendiri yang mengakui pada Gojo kalau dirinya lah orang yang membunuh Masamichi Yaga. Namun yang lebih menariknya lagi di sini tanpa reaksi sedikit pun Gojo hanya menjawab oke. Tentu saja bukan hanya kita, bahkan Gakuganji sendiri pun juga bertanya-tanya kenapa. Kenapa tidak ada seorang pun yang menyalahkan dirinya. Lalu Gojo pun menjawab kalau Gojo mengetahui banyak hal tentang Gakuganji dari Yaga. Gojo mengetahui dan memahami kalau Gakuganji adalah orang yang taat pada aturan dunia Jujutsu. Maka dari itu, terlepas dari segala tindakannya yang kadang menyebalkan, Gojo masih menaruh respek dan percaya pada Gakuganji hingga titik tertentu. Apalagi Gojo juga tahu kalau alasan Gakuganji membunuh Yaga adalah karena perintah dari petinggi yang tidak bisa ia tolak. Dan di atas semua itu, menurut Gojo kematian Yaga adalah salahnya. Karena Gojo yang tersegel, semuanya menjadi runyam. Maka dari itu, Gojo pun tidak berniat untuk menyalahkan siapapun, khususnya Gakuganji. Karena menurut Mimin pun, jika harus dibenarkan, setiap keputusan dan hal yang dilakukan oleh si kakek metal dan para petinggi ini masuk akal. Dimulai dari dirinya yang ingin mengeksekusi Yuji setelah Yuji menjadi wadah dari Sukuna, alasannya semakin cepat Yuji dibunuh maka ancaman akan semakin cepat hilang. Dan terlebih, jika Yuji berhasil dihabisi pada saat latih tanding Tokyo dan Kyoto, maka Sukuna akan kehilangan kekuatan dari 5 jarinya secara permanen. Karena pada saat itu, Yuji sudah memakan 5 jari. Bukanlah keputusan yang buruk. Lalu terkait dengan eksekusi Yaga pun, masalahnya adalah bukan karena Yaga yang memiliki kemampuan untuk menciptakan pasukan tanpa batas. Melainkan karena sebelumnya terjadi insiden besar yaitu Shibuya yang diakibatkan oleh penyihir dengan kemampuan yang hampir sama yaitu Kenjaku yang mengendalikan dan memakai teknik milik Suguru Geto. Karena buat kalian yang lupa, di akhir insiden Shibuya, Kenjaku menutup aksinya dengan melepaskan ribuan roh terkutuk hingga membuat seluruh Jepang jatuh dalam kekacauan. Maka dari itu tak heran kenapa para petinggi dan Gakuganji sampai mengeksekusi Yaga karena kemampuan Yaga memiliki potensi yang sama seperti kemampuan Suguru Geto. Yah, jadi mungkin beberapa dari kita bisa relate kalau si Gakuganji dan para petinggi ini hanyalah orang kolot yang ingin cari aman. Maka dari itu meskipun setiap tindakan Gakuganji banyak yang menyebalkan dari sudut pandang pembaca, tapi dari sudut pandang lain, apa yang dilakukan si Gakuganji dan para petinggi ini memanglah pilihan yang tepat jika tidak ingin mengambil resiko. Tapi tentu saja, tidak selamanya menghindari resiko adalah pilihan yang tepat. Ada kalanya kita juga harus mengambil resiko untuk melangkah lebih jauh ataupun untuk bertahan. Lalu terlepas dari itu, berikutnya Gojo pun bertanya, apakah Yaga punya pesan untuk dirinya? Lalu Gakuganji pun menjawab kalau di akhir hayatnya Yaga mengungkapkan bagaimana cara untuk membuat mayat terkutuk yang mandiri seperti panda. Mendengar hal tersebut, Gojo pun hanya tertawa dan berkata kalau orang tua sekalipun terkadang masih bisa berubah. Di sini menurut Gojo, informasi tersebut sudah pasti akan masuk ke dalam kategori informasi tingkat spesial. Namun dengan fakta tidak ada satu orang pun yang tahu tentang hal tersebut, termasuk para petinggi, itu artinya Gakuganji tidak pernah melaporkannya pada para petinggi dan Gojo pun menghargai hal itu. Yah, pada akhirnya seperti dugaan Mimin di pembahasan chapter sebelumnya, alasan Gojo tidak membunuh Gakuganji karena dirinya memahami sifat Gakuganji dan terlebih kematian Yaga adalah perintah dari petinggi, bukan karena Gakuganji. Maka dari itu pada panel berikutnya kita pun diperlihatkan kalau para petinggi Jujutsu Jepang saat ini semuanya sudah musnah. Tak diketahui mereka dibantai oleh siapa, namun tentu saja kemungkinannya ada 3, yaitu Kenjaku, Gojo, dan Yuta. Untuk Kenjaku, menurut Mimin ini kemungkinan paling kecil karena seharusnya Kenjaku sudah tidak memiliki kepentingan apapun lagi dengan mereka. Mau hidup atau mati pun tidak ada bedanya. Lalu untuk Gojo Satoru, rasanya ini merupakan opsi yang paling mungkin. Selain fakta kalau yang bertanggung jawab atas kematian Yaga adalah para petinggi, pada panel sebelumnya pun konteks pembicaraan Gojo dan Gakuganji juga berkaitan dengan para petinggi.
Jadi secara tidak langsung seakan menjelaskan kalau memang Gojo lah yang membunuh mereka semua. Apalagi sebelumnya Gojo juga berkata kalau Gakuganji tidak melaporkan tentang rahasia di balik penciptaan panda kepada para petinggi. Pertanyaannya, dari mana Gojo tahu kalau Gakuganji tidak melaporkan hal tersebut? Jawabannya mungkin pada saat Gojo menghabisi para petinggi, dirinya sempat menanyai alasan kenapa mereka memberikan perintah untuk mengeksekusi Yaga, dan Gojo tidak mendapatkan informasi seperti yang Gakuganji katakan tadi. Lalu kemungkinan yang ketiga adalah Yuta dan Inumaki. Kenapa? Karena pada chapter sebelumnya terlihat Yuta dan Inumaki seperti ada di tempat para petinggi Jujutsu. Jadi ada kemungkinan kalau mereka berdualah yang menghabisi para petinggi di bawah perintah Gojo. Sekedar informasi buat yang tanya kenapa para petinggi bisa dibantai semudah itu, jawabannya karena para petinggi Jujutsu ini tidak memiliki kemampuan yang se-OP murid-murid Gojo. Mereka hanya memiliki wewenang untuk memerintah saja, atau jikapun mereka memang kuat, mungkin karena sudah lama tidak bertarung dan juga masalah umur, mereka tidak bisa berbuat banyak. Oke, berikutnya adegan pun kembali pada Gojo dan Ijichi. Beberapa saat sebelum pertarungan di sana, Ijichi bertanya pada Gojo, jika hanya sekedar membuat barrier saja, masih ada yang lebih hebat darinya. Karena seperti yang kalian tahu, dari chapter sebelumnya Ijichi selalu saja merasa rendah diri. Dimulai dari dirinya yang merasa tidak enak karena masih hidup, sedangkan penyihir sekuat Nanami tidak, dan lain-lain. Namun pada momen ini mungkin karena Gojo juga sudah cukup muak mendengar ocehan rendah diri Ijichi, Gojo pun langsung berkata pada Ijichi kalau hanya dialah satu-satunya orang yang ia percaya. Mendengar hal tersebut, adegan pun kembali ke timeline saat ini. Mengetahui sang penyihir terkuat mempercayai dirinya, Ijichi pun siap untuk mempertaruhkan nyawanya demi memenuhi ekspektasi Gojo Satoru. Di atas gedung Shibuya, Ijichi sudah menyiapkan sebuah barrier. Sementara itu, di saat yang sama setelah sekian lama, akhirnya kita pun baru diungkapkan tentang teknik kutukan yang dimiliki oleh Utahime, yaitu bernama Soro Sorokinku. Teknik kutukan tersebut memiliki kemampuan untuk memberikan buff berupa peningkatan energi kutukan dan output energi kutukan pada penyihir yang ia pilih dan dirinya sendiri selama jangka waktu tertentu dan dalam jangkauan tertentu. Pada panel berikutnya, kita pun diberikan penjelasan kalau penguasaan teknik Jujutsu adalah peringkasan. Keahlian seorang penyihir Jujutsu dapat dinilai dari bagaimana cara mereka meringkas segel tangan atau kata-kata untuk aktivasi teknik mereka. Namun pada saat ini Utahime tidak melewatkan satu persyaratan pun untuk aktivasi teknik kutukannya. Dari mulai kata-kata kutukan, segel tangan, tarian, hingga musik, semuanya dilakukan. Sehingga kini dengan menggunakan ritual untuk menyalurkan teknik kutukannya, Utahime berhasil mencapai 120% efek dari teknik miliknya. Lalu pada panel berikutnya kita juga diperlihatkan Gojo yang bersiap untuk menyerang dengan sebuah narasi kalau pada satu serangan ini semuanya akan ditentukan. Siapa yang akan menjadi penantangnya antara sang penyihir terkuat dalam sejarah Sukuna dan sang penyihir terkuat saat ini, Gojo Satoru. Di sini sama seperti Utahime, Gojo tidak melewatkan satu langkah pun dalam aktivasi tekniknya. Sehingga pada momen ini, Gojo pun berhasil mencapai output 200% dan langsung ulti menggunakan teknik Hollow Purple miliknya. Yap, di sini serangan tersebut Gojo tembakan langsung dari Shibuya menuju Shinjuku, tepat ke arah Sukuna. Sekedar informasi, jarak antara Shibuya dan Shinjuku sendiri adalah 4 km. Ulti Gojo tersebut benar-benar destruktif. Semua yang dilewati oleh serangan itu hancur seketika. Hingga akhirnya sampailah serangan tersebut ke hadapan Sukuna. Di sini dengan pede Sukuna berniat menahannya. Tapi sayangnya Sukuna salah memperhitungkan satu hal. Karena barrier milik Ijichi, meskipun Sukuna dapat menyadari keberadaan Gojo, tapi Sukuna telat merasakan energi kutukan yang sangat besar yang dikeluarkan oleh Gojo hingga serangan tersebut ada di hadapannya. Dan ya, pada momen ini mau tak mau Sukuna pun face to face dengan teknik purple berkekuatan penuh milik Gojo Satoru. Tak lama kemudian gedung tempat Sukuna berdiri pun hancur seketika. Sampai akhirnya beberapa saat kemudian
Setelah asap debu menghilang, gilanya Sukuna masih selamat dari ulti Gojo tersebut, meskipun Sukuna kehilangan lengan kanannya. Lalu chapter ini pun ditutup dengan Gojo yang langsung teleport ke hadapan Sukuna, sembari nyatir sekaligus mendeklarasikan kalau di sini pada pertarungan ini Sukuna lah yang menjadi penantangnya, dan Sukuna pun terlihat cukup kesal mendengar hal tersebut. Nah oke, pembahasan dari Mimin. Pertama, apa sih maksud Gojo bilang kalau Sukuna adalah penantangnya? Jadi seperti yang kalian tahu, Sukuna ini adalah penyihir terkuat dalam sejarah aka di masa lalu. Buat kalian yang tanya bukannya si Sukuna ini roh terkutuk Min? Jawabannya Sukuna awalnya adalah manusia, seorang penyihir Jujutsu. Tapi entah karena dibunuh atau menggunakan metode tertentu, Sukuna berubah menjadi roh terkutuk. Bahkan ada indikasi kalau sosok Sukuna ini mirip seperti Tengen, bukan manusia tapi bukan juga roh terkutuk. Namun intinya, Sukuna bukan murni roh terkutuk seperti Jogo atau Mahito. Sukuna awalnya adalah seorang penyihir Jujutsu. Jadi jika Sukuna disebut sebagai penyihir terkuat dalam sejarah, maka menurut Mimin hal tersebut masih sah. Sementara di sisi lain, tentu saja untuk Gojo Satoru tidak ada pertanyaan. Dirinya adalah pemilik 6 mata sekaligus pengguna teknik kutukan Infinity dan merupakan penyihir Jujutsu terkuat di era modern saat ini. Seperti yang kalian tahu, kedua tokoh ini memiliki gelar terkuat, Sukuna sebagai penyihir terkuat dalam sejarah dan Gojo sebagai penyihir terkuat saat ini. Secara logika seharusnya Gojo lah yang menjadi penantang Sukuna, karena tentu saja Sukuna lah orang pertama yang memiliki gelar terkuat. Namun karena Sukuna sempat menghilang, jadi pada era modern ini Gojo lah yang secara resmi memiliki gelar tersebut. Nah mungkin hal itu jugalah yang dipikirkan oleh Gojo. Jika dirinya dan Sukuna memiliki gelar terkuat, pertanyaannya siapa yang saat ini memegang gelar tersebut. Makanya itulah alasan kenapa sebelumnya Gojo langsung ulti dengan full power. Sesuai dengan narasi tadi, serangan tersebut akan menjadi penentu siapa yang menantang siapa untuk merebut tahta yang terkuat. Maka dari itu, berhubung secara teknis Sukuna gagal menahan serangan pembuka Gojo tadi, maka di sini Sukuna lah yang menjadi penantang sang penyihir terkuat di era modern Gojo Satoru. Lalu pembahasan berikutnya terkait dengan lengan Sukuna. Mungkin banyak dari kalian yang terbagi menjadi dua kubu. Ada yang membela Gojo dan membela Sukuna. Pertama, teknik Hollow Purple adalah salah satu teknik terkuat milik Gojo. Apalagi pada momen ini Gojo melepaskan 200% kekuatannya. Namun hal tersebut hanya mampu menghancurkan satu lengan Sukuna saja. Apakah ini artinya kekalahan Gojo? Jangan terlalu cepat menyimpulkan. Di sisi lain tentu saja kalian tidak lupa kalau saat ini Sukuna sudah memiliki kekuatan penuhnya. Bahkan sepanjang berjalannya cerita Jujutsu Kaisen pun, baru kali ini Sukuna terlihat mengalami luka yang parah. Tidak ketika melawan Jogo, Yorozu atau Mahoraga sekalipun, yang mana pada saat itu Sukuna hanya baru memiliki kekuatan 15 jarinya saja. Tapi pada chapter ini, untuk menahan serangan Gojo Satoru, Sukuna dengan kekuatan penuhnya sampai harus kehilangan satu lengan. Jadi artinya, menurut Mimin baik Sukuna maupun Gojo, keduanya sama-sama kuat. Gojo dengan salah satu serangan terkuatnya mampu membuat sang Raja Kutukan kehilangan satu lengannya. Sementara di sisi lain Sukuna juga gila, berhasil selamat dari serangan terkuat milik penyihir terkuat yang sudah diperkuat hingga 200% dan hanya kehilangan sebelah lengannya saja. Nah, tapi terlepas dari itu, yang ingin Mimin bahas di sini adalah apa yang Sukuna lakukan hingga bisa menahan serangan Purple 200% tersebut. Secara sebelumnya, Sukuna telat menyadari serangan Gojo dan terlihat menghadapi serangan itu dengan seluruh tubuhnya. Tapi saat ini, Sukuna selamat dan hanya kehilangan lengan kanannya saja. Bahkan lebih menariknya lagi, lengan kanan yang putus tersebut terbakar. Jadi berdasarkan hal itu, ada kemungkinan alasan kenapa Sukuna bisa menghindari kerusakan yang lebih fatal dari serangan Gojo karena dirinya melakukan sumpah pengikat seperti yang dilakukan oleh Hakari.
Pada saat melawan Kashimo, Hakari mengorbankan lengan kanannya sehingga ia bisa menahan ledakan dari Kashimo Hajime. Mungkin hal itu jugalah yang dilakukan oleh Sukuna, yang tentu saja dengan skala yang jauh lebih tinggi hingga bisa menghentikan serangan sekuat Hollow Purple. Lalu berikutnya, terkait dengan teknik Purple, sebenarnya kenapa Gojo bisa mencapai output 200%? Apakah itu karena buff dari Utahime atau karena Gojo yang tidak melewatkan setiap langkah dari aktivasi tekniknya? Menurut Mimin jawabannya adalah keduanya. Seperti yang kalian lihat, Utahime mengaktifkan teknik kutukannya dengan memenuhi semua persyaratan sehingga Utahime berhasil mencapai 120% efek dari kemampuan buffnya. Di sisi lain, Gojo juga melakukan teknik Purple tanpa melewati satu langkah pun dalam aktivasinya. Sehingga jika tanpa Utahime, menurut Mimin, Gojo yang full persiapan sekalipun hanya akan bisa mengeluarkan kekuatan hingga 120% saja. Jadi alasan kenapa Gojo bisa mencapai output 200% bukan hanya karena Gojo melakukan persiapan penuh, melainkan ada tambahan buff dari Utahime juga. Setidaknya itu menurut Mimin. Karena buat apa Utahime mengaktifkan teknik kutukannya jika Gojo tidak kena buff? Oke, di akhir berhubung ini masihlah salam pembuka dari Gojo, sepertinya pada chapter depan nanti kita baru bisa melihat pertarungan sesungguhnya dari dua sosok terkuat ini, siapa yang lebih unggul dan siapa yang lebih mendominasi. Lalu menurut Mimin, kunci pertarungan pada chapter depan nanti, bisakah Sukuna menembus Infinity milik Gojo? Tanpa perlu menunggu chapter depan, jawabannya bisa. Seperti yang kalian tahu, pada saat insiden Shibuya, Jogo dan Hanami menggunakan teknik Domain Amplification untuk menetralkan teknik Infinity yang ada di sekitar Gojo, sehingga Hanami dan Jogo tetap bisa menyentuh dan menyerang Gojo. Teknik Domain Amplification sendiri merupakan teknik yang memperkuat aura dari energi kutukan si pengguna hingga memiliki karakteristik seperti domain. Simpelnya seperti yang kalian lihat pada gambar. Saat Hanami dan Jogo mengaktifkan Domain Amplification, di sekitar tubuh mereka ada semacam aura Super Saiya. Nah, di dalam aura tersebut, seorang pengguna teknik kutukan sekuat Jogo dan Hanami sebenarnya bisa menambahkan efek pasti kena ke dalam Domain Amplification mereka. Namun ketika melawan Gojo, mereka tidak melakukannya. Justru sebaliknya. Jika seorang pengguna Domain Amplification tidak memasukkan teknik kutukan mereka ke dalam ruang yang ada di dalam aura tersebut, maka aura tersebut akan kosong dan akan menetralkan teknik apapun yang disentuh oleh Domain Amplification. Kelemahan dari teknik ini sendiri adalah penggunanya tidak bisa mengaktifkan Domain Amplification dan teknik kutukan mereka di saat yang bersamaan. Jadi jika memang teknik kutukan Sukuna tidak bisa menembus Infinity milik Gojo, maka opsi yang bisa Sukuna ambil adalah menggunakan Domain Amplification. Yang tentu saja seperti yang Mimin bilang, jika Sukuna sampai mengaktifkan Domain Amplification, maka teknik kutukan Gojo akan menjadi tidak berguna, sehingga pertarungan akan ditentukan dengan seberapa ahli dan seberapa besar Gojo serta Sukuna bisa memanipulasi energi kutukan mereka. Itu menurut opini Mimin. Tidak menutup kemungkinan kalau Sukuna memiliki cara lain untuk mengatasi teknik kutukan si Gojo ini. Ya, untuk lebih pastinya kita tunggu saja di chapter yang akan datang. Oke, di akhir Mimin akan menutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan. Apa yang terjadi pada Urame? Karena seperti yang kalian lihat, ketika ulti Gojo tiba, Urame ada tepat di belakang Sukuna. Mimin rasa jika Urame telat menghindar, maka bisa dipastikan Urame sudah musnah. Karena bagaimana tidak, sosok sekuat Sukuna saja sampai kehilangan sebelah lengannya. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen, beri kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.